wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dan di sini di tengah permakaman umum ini ya, kita mendapat informasi bahwa ada seorang wanita hidup sendiri ya, wanita tua hidup sendiri di dalam kuburan. Jadi rumahnya itu sangat kecil, cukup untuk tidur satu orang dan berada di tengah makam. Nah, ini makamnya. Nah, kita nanti yang di sana sowan, mudah-mudahan beliaunya ada. Oke, jangan di-skip. Ikuti terus penelusuran saya hari ini. Nah, alhamdulillah setelah kita berasa akhirnya ketemu juga apa yang kita cari, yaitu kediaman, kalau nggak salah namanya Mbah Lastri. Mbah Lastri nggih? Sulastri. Assalamualaikum Rahayu. Sehat Mbah Lastri. Nggih, ngapunten badhe ngrepoti panjenengan, kita bisa ngobrol nggih, Pak nggih? Mboten repot nggih? Oke, kita ngobrol sama Mbah Lastri. Mbah Lastri ya, sebelumnya kita mohon maaf bila kedatangan kami hari ini mengganggu aktivitas jenengan. Ini tadi jenengan lagi apa? Lagi beraktivitas apa? Masak? Saya tadi nggak pernah masak. Nggak pernah masak? Ya, sering dikasih teman-teman. Antara saya ini waktu tidur dibangun seperti apa tadi. Lah setelah itu kadangkala jarang di rumah, kadangkala saat tinggal di Punden leluhur Mojopahit. Oh gitu ya. Yeah. Jadi aktivitas sehari-hari itu lebih banyak melanglang buana ke Punden satu ke Punden lainnya, betul, gitu ya. Betul. Baik, Mbak Lastri. Ya. Ini kan coba kita angkat. Jenengan kan punya rumah yang sebelum punya rumah ini jenengan tidur di makam. Ya, sebelahnya itu pendoso. Antara saya jarang tahu orang, pasti ketemuan penghuni di dalam makam. Gitu. Jadi tidur di makam itu ya sebelahnya itu, ya, apa? Sebelahnya itu pendosa ya, yang itu. tadi ya. Ini rumah ini kalau tanahnya ikut makam. Tanahnya ini Siti ikut dari KUD. Operasi gitu ya. Bukan KUD. Oh, KUD. KUD yang punya di wilayah itu loh. Jagan apa di mana, kurang tahu, saya kurang paham. Soalnya bukan kelahiran sini, saya orang mendatang ikut suami. Okay. Jadi ini dibuatkan atas sosial seorang yang kasihan sama jenengan, akhirnya dibuatkanlah gubuk ini ya. Oke. Jadi malam pun tidur di sini. Iya. Terus yang di dalam itu kalau tidak bisa ditempati karena penuh dengan barang ya. Iya. Jadi lebih memilih tidur di. Saya ini udah 5 tahun 2 bulan tidur di dalam sini. Ya ini, bambu runcing ini, iya. 5 tahun? Iya, 5 tahun, sisa 2 bulan. Iya. Saya nyaman tidur di luar daripada di dalam. Soalnya saya dengan menyatu sama alam. Menyatu dengan alam? Iya, teman saya ritual itu yang jadi paranormal tuh sekarang pergi jauh-jauh, jarang ketemu dengan saya. Bu, Mbah Lastri dengan boleh disampaikan di sini, usianya sekarang berapa? 70 tahun? Iya. Tapi kok terlihat masih masih energik, masih cekatan dan lincah. Mungkin pembicaraan. Iya, dari suara, dari pembicaraan, dari aktivitas yang tadi saya lihat dengan jalannya juga tidak kalah sama orang-orang muda kan gitu. Kalau orang-orang kota itu biasa 70 tahun itu sudah ngeplek tangannya, atau jalan pun susah, ngejer kuyuten gitu ya. Tapi saya soalnya pasrah. Apa gitu loh maksudnya, resepnya, kuncinya biar seperti itu gitu, Mbak. Kuncinya bisa awet muda terus awet sehat itu apa? Ya saya pingin makan enggak. Apakah seperti kemarin itu enggak makan. Ya makanya susu gembala itu, paham ya? Gembala itu sapi itu. Susu sapi? Iya. Ini bekas susu angling 200 lubang. Oh iya, susu. Iya. Kalau nasi ya biasa. Nasi ya. Antara saya kalau pingin makan enggak. Adakah sirik-sirikan atau patangan? Daging enggak boleh? Enggak. Itu kan dari yang kerjanya dari istilah biksu. Kalau biksu memangnya enggak berani daging. Vegetarian ya? Enggak berani lain-lain. Kalau makan hidup antara mati, tahu tempe itu. Iya. Terus tempe mentah ya pernah 5.000 tak makan gitu. Jarang lain-lain. Panjenengan punya anak berapa? 1. Sekarang tinggal di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Pernahkah anaknya ke sini nyambangi? Kalau 1 tahun hari Lebaran pasti ke sini. 1 tahun sekali? Iya. Cewek apa cowok anaknya? Cewek. Sudah menikah?
Sudah punya cucu 2. Oh, punya cucu 2. Lah, cucu saya yang satu pemain sepak bola futsal, yang satu jadi guru negeri. Memang kalau jadi orang ritual mempunyai apa ya? Anak cucu jangan sampai kelaparan, harus mempunyai kedudukan. Itu tadi yang mau saya tanyakan, Mbak Lastri. Ya. Anggaplah anak jenengan kan sudah berumah tangga, tentunya sudah punya rumah sendiri toh. Iya. Kenapa kok jenengan tidak diajak pulang? Ayo. Maaf. Dianya sudah kuat, tapi tatanan hidup itu kurang nyaman. Kekerasan dari kepala antara hati. Nonah rohani jasmani nggak bisa imbang dengan saya. Oh, bertentangan. Iya. Cara hidup terus prinsipnya nggak beda. sama. Soalnya dia kan orang dari apa ya? Kalau di sini usada, antara saya kan suka ritual ke sana kemari. Jadi lain. Sangat bertentangan gitu ya. Iya. Jadi jenengan senangnya melalang buana. Iya. Pindah ke tempat satu ke tempat lainnya untuk ritual dan apa ya, menguri-nguri jejak kebudayaan. Generasi penerusnya, anak putunya harus meneruskan generasi penerus kan lho Mas. Iya. Dan itulah yang membuat anak panjenengan berbeda pendapat, tidak cocok. Tapi saya punya cita-cita kok. Aku besok lek diunduh jangan sampai merepotkan orang hidup antara menyusahkan lain-lain, langsung diambil dari Husnul Khotimah. Paham ya? Paham nggih. Jadi apa kadang-kadang orang wis nyusahno sing urip lor-lor. Nah, kalau saya besoknya diambil dari Husnul Khotimah aja. Tapi kalau orang nggak pengalaman, Mas. Jadi nih bicara itu agak grogi minder. Jadi kalau orang punya pengalaman, ITK-nya ya ditambah apa ya, kecerdasan, terus keterampilan apa mampunya. Etika saya jangan sampai ngerepotkan orang gitu loh. Gitu. Paham ya? Jadi saya ini yang hidup itu pasti salib. Gitu. Terus apakah ada rencana ke depan itu memang tempat ini atau rumah yang jenengan saya suka tinggal masih ini ya Mas? Iya, maksudnya jenengan selamanya tinggal di sini gitu? Insya Allah. Gitu ya? Ketentuan gitu. Jadi inilah nanti tempat terakhir yang jenengan huni ya, sampai akhir hayat. Gitu. Iya. 10 tahun beli rumah ini Mas. Kenapa? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Oh, berdirinya rumah ini sudah 10 tahun? Sudah. Oh, selama 10 tahun itu 5 tahun jenengan di luar ya? Iya. Yang 5 tahun tidur di mana? Loh, ke sana kemari. Oh. Yang tak ceritakan tadi. Iya, mengembara gitu nggih. Di tempat Bahasa Jumadil Kubra itu sebutan sejarah dari leluhur terus apa ya namanya? Saya Subakir, yang Bapak Pulau Nusantara yang iya, yang Bapak Tanah Jawa. Iya, sebutane bahasa Yetiku, Bahasa Jumadil Kubra yang sana. Terus kesebutan yang paling tertua, saya Subakir memperbaiki dari Pulau Nusantara yang Mojokerto. Kalau orang nggak pengalaman nggak bisa bicara. Iya, Mas. Betul. Gini, Mbak Lastri ya. Iya, oke. Untuk kebutuhan sehari-hari Mbak Lastri, jenengan makan dan kebutuhan minum untuk hidup itu jenengan bekerja sebagai apa? Saya nggak kerja, nggak berpisan tidur antara pakai tasbih. Yakin saya kerja apa? Kalau ada teror cari rosokan, apalagi rosokan ini udah hancur. Jadi nggak bisa saya tentukan. Jadi, kehidupan saya itu menentukan yang maha kuasa. Iya, jadi apa? Untuk makan pun jarang jenengan pikir gitu ya? Wah lama, masalah makan ikan kecil. Pokoknya saya ini apa ya, ngejar susu dulu, kesehatan badan. Iya, itu. Susu ya? Terus susu sama air degan, terus sama telur. Itu jadi jernihnya, pikir dari aura. Telur mentah? Iya, telur mentah, 20 langsung telan. 20? 20 atau 25. Itu setiap hari? Nah kalau ada, kalau nggak ada ya 15. Ya? Kalau ada lagi 30. Tuh teman gue sampai gini-gini. Jadi kan itu bajingan, iya bajingan telur. Bajingan telur. Makanya ini ayamnya banyak. Iya. Untuk dikonsumsi sendiri. Iya, untuk tak minum sendiri nggak tak jual. Di usia 70 tahun masih tahes loh. Okay? Hanya minum susu dengan cara rutin dan telur. Susu, iya. Kalau ketinggalan susu saya badannya loyo Mas, nggak bisa gerak. Berbaringnya aja itu 7 bulan. 1 bulan? 7 bulan. 7 bulan. Nggak pernah dinafkahi dengan yang tadi tak bicarakan. Ini RHS ya? Iya RHS. Ini kalau malam jenengan penerangannya pakai apa? Listrik? Enggak, gelap.
Ya dibantu dengan tetangga itu terus dari atas ini. Apa itu? Ini Listrik? lampu. Iya. Satu aja, satu. Bukan, Oh, bukan pakai dop. Pakai apa? Pokoknya ini kasih dop mati. Terus saya meditasi dengan alam. Ternyata nggak mau kasih dop. Oh gitu. Jadi Iya. ketika ada lampu di sini Mati. 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 Memang tidak mau diterangi, harus Iya. gelap. Iya, memangnya gitu. Dari ideku sendiri kok tak kayak damar ini nggak gelem kurang nyaman. Jadi gelap banget Iya kalau betul. malam. Iya. Ini otomatis nggak ada listrik, dengan HP juga nggak punya ya. Ya pernah 4 kali, cuma saya nggak hobi HP. Oh nggak Nah, HP, lebih senang ketenangan gitu. Iya, yang saya cari itu mujizat dari Allah, kecerdasan. Ini rahasianya. Kecerdasan. Iya, saya diberi kecerdasan itu, saya minta mepet. Umpama saya waktu memang kan gak tak makan, Allah aku nek urip gara gak dikei mangan, kayak gitu tuh, pasrah. Paham ya? Keri sama tak kandani. Keri mas, aku bilang sama situ keri. Coba sedikit diungkap biar kami tahu. Ya. Rahasia kecerdasan yang jenengan sampaikan tadi itu seperti apa sih? Laku apa dan Saya bagaimana gitu loh? minta kelebihan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Minta kelebihan. Terus waktu ini terbuka langsung era aja. Pak jangan tidur. Loh ini ada orang dibunuh anak sendiri. Pernah Bu Mega dibunuh? Nah, Putin dibunuh siapa? Sebelum terjadi wani nyeblok. Ini pistol mas. Ada peluru. Taruhan nyawa. Akhirnya teman-teman saya aparat nangis merangkul saya bopong seperti saudara kami. Dulur-dulur aja nggak bisa gitu. Terus saudaranya satu mobil nangis semua. Hebat saya. Jadi jenengan tahu sak durunge winara, weruh sak durunge winara. Betul. Akan terjadi Loh memangnya gitu. pinaten. Ya. Iya. Tapi anak membunuh orang tua dan itu terbukti nyata. Loh, di kejadian sebelum itu. ada terjadi Putin meninggal, saya kok berani gitu. Wisik dari leluhur Majapahit, Sinuwun Brawijaya ke-1 mas. Keempat Damarwulan. Itu sempat jenengan sampaikan ke seseorang nggak? Kira-kira? Enggak, ide saya Ide sendiri. saya sendiri. Ideku sendiri. Nggak pernah tersampaikan terucap ke Tidak. siapapun. Soalnya di sini kan produksi ini boto mas. Jadi pengalaman kurang luas. Tatanan yang diambilkan dari posisi ngaji, kumpulan. Dari kalau lain-lain tatanan Jawa nggak ada. Jadi saya kan masih panggil tatanan. Lah setelah 1 bulan sekali saya itu merawati diri saya. Minta obat, tak kasih duit sama anak kecil-kecil, nebus diri saya. Sedekah? 1 bulan saja. Sedekah. Bukan, pokoknya pengen sedekah anak kecil-kecil. Waktu malam tahun baru ketiga kalinya ini, itu saya sempat hura-hura rupiah, terus barangkali saya jadab itu. Mau capek lebar Nggak kan? usah, nggak Oh usah. ya sudah. Jadi terus saya di tengah sawah itu ladang itu cari padi. Pernah nyita itu langsung, ini waktu saya nyita itu langsung, terus daripada aku golek utangan nekat di ladang cari padi. Setelah dapat banyak itu kan tak jemur. Jenengan juga pernah mengalami kerjanya tak foto gitu. Iya, tapi mengembalikan kan 8 juta, terus mengembalikan lagi pinjaman itu tinggal 2 juta sekarang. Tapi nggak ikut makan loh mas, sampai segitu ikut suami. Oh ya nggak usah disampaikan ya. Nah makanya Bisa. itu. Nanti kita kalau Ini kan lain. aibnya jenengan Ya. nggak usah diungkap di sini. Jadi Kita gali keunikan jenengan ini loh. Seorang wanita ya apalagi di usia 70 tahun hidup atau tinggal di sebuah kubu kecil nih ngapunten nggih. Apalagi mepet nggak apa-apa, kuburan. terbuka aja bicara Kan itu. mepet kuburan ini kan tentunya di Nah. sini juga Terus ada orang meninggal, kalau sunyi sama orang yang sudah gali di makom itu tak tiduri. orang baru meninggal. Iya kayak sekarang kan nih ada sebutan orang meninggal itu malamnya tak tiduri, Oh, tidak terjadi apa-apa. Saya sudah pasrah, ngemit gitu ya, dikemit gitu ya. nggak kalau tahu pokoknya Bahasa siapa. daerah Tuban, Lamongan, Jonegoro itu kan kalau ada orang meninggal, apalagi cuma lagi Nggak sampai cuma lagi hari-hari biasa. Hari itu biasa. saya. Iya. selalu seperti itu. Iya. Jadi kan saya nggak minder ala urip yang besok ngene gitu saya. Udah pasrahkan dari diri saya itu. Nah, ini kan rumah jenengan kan memang benar-benar mepet kuburan kan gitu ya. Tinggal sendiri di sini. Iya ya, Be. Jadi saya ini kalau orang berani turun tangan sama saya, tempat saya di Polda Enggak, siap Bu. turunan. Mbak Lastri. Iya.
selama tinggal di rumah di tengah kuburan lah, anggaplah di tengah kuburan karena sudah dekat sekali ya dengan area pemakaman. Jenengan pernah nggak digoda atau ditemui makhluk-makhluk astral gitu ketika malam hari? Lek malam itu sering jenglot ya, pendek, pasti di situnya itu orangnya pendek gitu loh, seperti kerdil. Tapi nggak bisa ngomong, aku diawe enggak. Terus deketi orang yang meninggal, nggak tahu bikin apa, kurang tahu. Kan padahal orang meninggal nggak ada darahnya. Kalau misalnya itu jenglot yang diincar darah kan gitu. Tapi memang wajahnya seperti jenglot. Iya, jenglot. Memang jenglot ya. Iya memang. Itu saya malah diawe gini. Jenengan dipanggil. Iya, saya dipanggil, enggak kamu di sini, malah deket dengan saya. Terus saya lo ide gini, kok gak ono wong sing moto-moto isok munggah nang pusat itulah waktu itu 2 bulan yang lalu kemarin. 2 bulan yang lalu. Iya. Itu orang meninggal kenapa? Loh, ya itu loh, ada jendot masuk. Lah waktu di tempatnya sana itu kan ada covid. Orang-orang lo sampean, yuk covid itu nular. Sempat saya uap sendiri tiap pagi beli air panas. Oh dulu waktu covid. Iya, malah yang punya warung itu meninggal kok. Kan sehari itu 3 kali. Saya uap air mendidih tua, langsung wajahku tak masukno di tempat air. Terus kan ada cebok baru. Terus apa ayo gak apa-apa tak. Itu penyakit dalam kalau sudah keringet keluar, ya seperti ini kembalinya. Terus jadab itu pernah, gak berani orang masuk di sini. Kemana? Ya pokoknya lewatnya tuh lo takut. Madani gini, yuk kicir gendeng itu mataku ya diem. Memang orang nggak tahu orang laku gitu loh. Jadi saya hanya diam, nggak bicara apa-apa, malas apa diutarakan. Jadi pandangan dari semua orang yang melintas di rumah jenengan ini menganggap jenengan itu ngapunten ya orang gila. Iya, banyak itu. Saya posisinya cuma pengadilan yang maha kuasa tak minta kemujizatanmu turun di hati saya, di rohani jasmani saya, gitu aja. Ya ini tadi ketemu sampean, makanya sampean sempat heran. Gitu. Enggak, di menung saya mas kecil. Tapi kalau aku dimarahi dengan yang maha kuasa, terus saya di mana lagi itu sih. Jadi tubuhan saya puasa melek. Jadi tak ceritakan di dalam makam tadi saya dimasuk situ. Jadi intinya gini ya Mbak Lastri, jenengan ini bisa dibilang orang yang sudah lepas dari keduniawian. Insya Allah. Ya kan? Kenapa? Tidak berharap kaya. Iya. Ya kan? Tidak berharap mempunyai sesuatu yang bisa dipandang orang itu wah kowe sugih, kowe duwe ngene. Gak kepingin dilihat, cuma pingin saya ingin bantu orang yang enggak punya. Katanya yang kuasa ini memberi saya rezeki. Terus saya masukkan di tempat masjid, terus masukkan di tempat musola, terus ngasih orang yang tidak punya makanan apa-apa, antara tidak punya duit juga kasih. Seperti itu ya Mbak Lastri? Iya memang sudah. Sudah dijalani? Sudah Mas. Sudah sangat lama sekali? Sudah. Malah sampai sekarang itu yuk gak terteran duit embo, gak ngerti. Nah memang saya minta yang kuasa itu mujizatnya harus turun di hati saya. Ucap saya minta pengen mandi. Ini kan sangat luar biasa sekali Mbak Lastri. Kalau misalnya ya orang berkelimang harta atau orang kaya, sodako atau sedekah itu kan sudah wajib. Iya. Tapi jenengan ngapunten ya, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk makan pun pas-pasan. Karena tidak bekerja gitu loh maksud saya. Iya, enggak kerja. Tapi memang enggak kerja. Sedekah itu merupakan sebuah tujuan utama dalam laku ritual atau spiritual jenengan ini. Iya. Wajib sedekah gitu ya. Iya memang. Itu salah satu yang jenengan anggap sebagai aku harus bisa memberi pertolongan atau menolong orang lain. Iya memang. Dalam bentuk materi amal. Iya. Kalau dalam bentuk pertolongan spiritual, misalnya gini Mbak Lastri, ada orang sakit, misalnya Mbak Lastri bisa nggak sembur-suwu atau memberi pertolongan? Alhamdulillah banyak. Terus pertolongan bayi dapat 90 bolong. 90 bayi? Iya. Dukun bayi? Iya. Sekarang sudah langka dan hampir nggak ada. Dukun bayi kan kebanyakan larinya ke bidan, ke dokter kan gitu. Iya itu ya di bidan. Pulang dari rumah sakit, terus ke bidan. Terus banyak yang nunggu dari pihak keluarga. Lah setelah itu kok saya loh di masjid, di mana orang itu turun
darah. Aku kok mambu wong bayi yo, kok gak bayi-bayi. Tuh kelihatan bayi di kantingan. Kelihatan. Bukan saya yang mengada-ngada. Ini bulan Ramadan. Saya langsung di situ. Saman minggir Bu. Loh, saman sakno sing bobot apa memang saman gawe wayangan? Oh nggih, saman minggir setelah ini buka. Saman buka yo gandolan aku. Coler bayi sehari-hari Mas. Jadi doa jenengan itu orang Jawa mengatakan itu gangsar. Mudah dalam memang proses saya persalinan. minta yang maha kuasa pingin mandi ucap saya. Oh gitu. Jadi itu Terus saya di tempat sungai situ tawasul Mas. Sak muniku. Tawasul di sungai mana? Ya sungai utara itu yang dibangun tadi loh. Iya. Ada proyek. Terus selain saya potong, selain pertolongan dukun bayi, ada nggak orang yang minta tolong jenengan, Mbak, aku kok lorong ini kawaras-waras, iso nggak nyuwu, iso nggak nambani? Nah gini Mas, Ribon. langsung aku muni, kau niku akan dosai wong suka goro suka bojo, ya kita digebuk awakmu dhewe. Kesebutan banyu geni angin lemah, angin apa wujudnya omongan gak enak, geni Mas ya. Nek krungu suara kan orang gampang emosional, turun tangan, nang banyu keringete dhewe lemah, bolote dhewe. Nek angin dinapas ini, gue tuwek tangga. Iya. Ini baru tahu kan kamen. Salah satu contoh misalnya orang yang kesini tuh minta tolong jenengan itu apa? Sakit apa gitu, kena apa? Ya menceritakan seperti warungnya Mas. Warung. Nggak keluh kesah apa. Warungnya sepi. Nggih. Terus ya alhamdulillah saya asteku tangan suku langsung mancing gawe urip. Langsung pusat Mas. Alhamdulillah. Rokone rame, warungnya rame, bukan saya loh ya, pelantaran. Banyak. Terus yang banyak di DPR 2 kali dipelang. Yuk aku tak nyalokno DPR tadi pun nggak bisa diulang kembali. Terus ulang kembali saya di Punden Mbak Panca. Yuk selamat sukses hadir 2 kali sama Pak Hakim itu yang bangun-bangun dari Gapura. Itu langsung aku diberi lak mau beli ini baliho untuk dirangkepi lagi. Setelah di situ saya langsung alhamdulillah dikasih 252 kali 3 kali. Nggak ngepes Mas, gak ilok Mas keringet ewo. Terus muga-muga Mbah usaha proyekku iso lancar. Yo awal menentukan. Bukan saya yang menentukan. Memang saya, ide saya pengen punya cita-cita mandi. Iki wis entek nyawake Mas. Iki wis entek nyawak. Karena apa? Wis mepet Mas aku Mas. Kalau kesah hatiku iku wis gak iso dituku mbek dhuwit Mas. Ibaratkan orang keteleye, orang ngloro ati, orang resuh. Iya, betul. Itu sudah kenyang ya, sudah wis iki jangan kan gitu ya. 2 kali lipat ini. 2 kali lipat. Apa ya, tersiksa dalam kolbi saya, sanubari saya, etika saya melayu tempat alam. Berarti intinya semua orang yang kenal jenengan, yang tahu tempat jenengan ini, ketika punya keluhan dalam kehidupan itu curhatlah ke jenengan. Tapi jenengan lantaran doa yang jenengan ucapkan, karena jenengan seorang yang prihatin, itu Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mendengar apa yang jenengan makanya minta. saya kalau diina orang sopokon, lah aku langsung lapor. Sampeyan Joko ya awalnya wae. Dipanggil langsung. Gitu. Loh. Mandi ucap gitu ya. Iya, ucap saya kan minta. Sabdo ucapku diturutin. Pahit lidah. Iya. Kalau orang apa hati-hati. Ya? Bahasa soalnya kerennya. aku tadi kan bilang sama situ ya, di makom tadi. Nek makom umum, nek punden Majapahit putra wayah ingkang sowan sampun sumari nyelaki Gusti yang murbeng dumadi Gusti Akarya Jagat yang menyajikan ucapan saya gitu. Berarti ini boleh kita simpulkan ya Mbak Lastri. Oke. Jenengan ini seorang wanita yang pahit lidah. Iya. Ucapannya itu pasti didengar yang Maha Kuasa. Betul. Jadi saya harus hati-hati dong. Makanya. Khawatir keplecuk saya ini. Salah ucap nanti jenengan sabtu saya menjadi orang kaya. Sampai ditambah umur, semua usaha ini diberkahi sama yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Gak Alamin. cari musuh. Nggih. Gak cari apa. Orang itu semua saudara. Apa? Pernah ya nyeritakan nabi-nabi. Siti Hawa mek Nabi Adam ngendi makom. Yuk ikut jeru, gak berani. Iya, janganlah terlalu jeru kan gitu. Lah makanya itu, tak pegang itu kan keyakinan. Setelah kita keyakinan, tatanan hidup ini di mana? Oh, gak ro uripe dhewe kok nuturi wong. Maaf.
Cocok. Jadi kalau saya melangkah, oh dikisandung Mas. Iya betul. Ini orang percaya loh, dijaga apa jatuh? kucing ini loh. Bukan Oh, kucing dijaga ya? kucing yang besar tadi. Iya. Pinginnya tak pangku gini, bau kecut kan, bau kecut. Iya. Baju ini aku lihat terus mina kucingnya lulut, aku yang susah. Hati saya gitu. Gitu. Pawat cuti sapu sodo ini. Mbak Lasri, Dalam. ini kalau kita ngobrol panjang lebar sangat seru dan pasti waktunya lama. Ya. Saya ingin habis ini jenengan ngantar ke tempat yang dimana jenengan pernah mengalami apa ya, tirakat tidur di kuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun tentunya di sana ya. Dari sini kan nggak jauh, di belakang rumah kan kuburannya. Habis ini kita ke sana. Jadi untuk season ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jadi senior ini harus masuk di tempat ide ini. Ya. Untuk tayangan kali ini kita potong di sini dulu. Mungkin lain waktu juga saya pasti sering-sering main suami jenengan kan gitu ya. Ya. Apabila ada kesalahan ucap dan tingkah laku kami mohon maaf ya. Enggak, saya anggap anak. Semua saya anggap anak. Saya akan ditambah umur, ditambah rezeki, mujizat nyawa, masuk di kolbinya Anda semua. Tidak ada rintangan apa-apa, tidak ada halangan apa-apa. Diberi kesehatan semua satu keluarga dengan anak cucu. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu ya Mbak Lasri. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, banyak umur dan berkah. Juga semoga Tuhan memberkahi. Iya, tunggu nggih. Semoga Tuhan memberkahi. Cukup. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya. Ini alamatnya ikut desa mana, Mbak Lasri? Ini Dukuhan Bodok Palung, Kelurahan Temon, ya, Dukuhan Bodok Palung. Kelurahannya Temon ya, kecamatannya ikut Jatirejo. Bukan. Oh, Trawulan ya. Trawulan Kabupaten Mojokerto. Okay. Makanya kalau tanya apa-apa kan pasti dukuhan apa, RT berapa. Betul. Itu kan banyak teman yang pernah kecelakaan. Setelah kecelakaan di Kediri Kabupaten. Kecamatannya melok di kados mriki niki lho. Terus kon waktu kecelakaan dapat ganti rugi, oh gak ayu. Lah lek terima Kediri kan kabupaten. Iya, betul. RT RW ini dukuhan. Makanya dadi wong gak cerdas. Kita cut dulu ya. Nanti sambung lagi, kita buat video lagi setelah ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.